Kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Resort Pati, Ceki Kapolsek Pati Kota. Dengan ini nama Hartini, alamat Karangwotan, RT 4 RW 1, Pucak Wangi, Pati, Kerjaan Tani, membantu melaporkan, yaitu melaporkan saudara nama Indah Wayu Dewati, alamat Perum Gria Lestari nomor 26, pekerjaan ya 26 ya, pekerjaan guru PNS, telah melakukan tipu daya penipuan kepada saudara Kasnadi dan Laili uang sejumlah Rp 16.500.000 terjadi sekira Agustus tahun 2011. Kronologi dengan cara mencatut nama suaminya untuk berhutang kepada korban, namun setelah mendapatkan uang lalu kabur dari rumah dengan cara tipu daya. Demikian keterangan kami dapat dari keterangan dari saudara Solwati dan korbannya langsung, yaitu Bapak Kasnadi, warga Sarirejo, Pucak Wangi. Penipuan di Blora. Ya, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Kunduran Blora, ya, melaporkan atas dugaan penipuan 378 atas seseorang atas nama Wulaji Hadi Santoso, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, dilakukan Indah Wayu Dewati, Perum Gria Lestari nomor 26 ya, Guresdi 03 Tambaromo. Itu beberapa laporan yang dengan demikian ini menjadi keterangan penguat dan somasi dan permohonan ya, pendampingan, perwasitan, permediasi yang kami sampaikan kepada kepolisian, bahwa dengan besar harapan kami kasus kasus ini dapat dihimpun, dapat diakomodir, ditindaklanjuti, dan para pelakunya atau para perekomendasi dapat dimintai keterangan terkait hal-hal tersebut. Kami tidak ingin ya menjawab ini sebagai bentuk pengecohan, tidak. Kita fokus kepada kasus persekusi, eksekusi, penculikan, perampasan, dan kejahatan ras yang dilakukan Bribka Bambang Permadi sebagai pemicu awal atau pembuka kasus ini, karena ini berita acaranya tentunya berlapis dan meliputi banyak wilayah, yaitu wilayah Rembang, Blora, Pati, dan di tempat-tempat lainnya, karena mungkin ini ada sindikat mafia dengan ya namanya Nandu Supriyanto, ya, seorang bos atau mafia narkoba yang mungkin juga saudara Indah Wayu Dewati ini pemakai narkoba. Ini perlu diketahui karena dugaan-dugaan itu sangat mencuat orangnya dan sindikasinya sangat luas. Jadi ada keterlibatan oknum polisi atas nama Marsono di Polsek Gabus yang diduga juga mengotai sepak terjang dari saudara Indah Wayu Dewati atau memanfaatkan saudara Indah Wayu Dewati untuk menjadi ATM. Jadi modus motif dari penculikan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi ini kepada istri saya adalah mau mengkriminalisasi saya dan menjadikan saya menjadi ATM. Saya mau dikriminalisasi, diminta ini itu, saya dimintai untuk membelikan ini itu kepada kepolisian dan membantu perekonomian mereka. Jadi saya disuruh untuk menyediakan tebusan terhadap perkara ini sebesar 600 juta. Ini yang membicarakan atau meminta itu adalah Sri Tomo Tambaromo. Jadi di sana kalau kamu punya uang sekian, kasihkan ke sini, anak dan istri kamu saya kembalikan. Itu yang perlu saya terangkan. Maka terkait hal ini, karena berjaring lainnya dan terlibat banyak kasus, tentunya kami tidak ingin menjawab hal yang itu, tetapi kita melihat perkembangannya ya. Adanya penyimpangan dalam hal ini kami ingin fokus dalam penuntutan, yaitu di sini somasi penuntutan Alasya yang dengan sengaja dan dengan tipu daya termasuk ingkar janji yang diduga dilakukan Indah Wayu Dewati sebelum kabur. Jadi sebelum kabur saudara Indah Wayu Dewati itu sudah melakukan opsi-opsi atau tawaran-tawaran akan akan begini, tetapi ternyata setelah dipenuhi oleh saudara Solwati, dikasih uang, diberi kelonggaran, dia ngerogoh remlo. Jadi bermain api. Jadi dia berselingkuh dengan laki-laki lain lalu mengadu
laki-laki lain itu untuk berseteru dengan saya, dengan Sholihul Hadi. Jadi modus seperti itu tentu penuntasannya seperti apa saya sampaikan kepada kepolisian. Ya di tingkat Binmas saja, pembinaan masyarakat, Senin sampai Kamis diundang di Polsek untuk diberi pengarahan atau bagaimana. Tentunya itu kewenangan kepolisian, dibantu Dinas Pendidikan Tambaromo dan koordinatornya, atau yang mewakilinya, pengawas, humas, bendara, dan kepala sekolah DSI 03 Tambaromo, adanya kelainan mental yang dimiliki oleh Saudari Indah Widiawati. Jangan memutar balik fakta bahwa yang punya kelainan mental itu kami. Jadi kita, karena ini intelijen yang bekerja, tentunya kita sudah melibatkan Angkatan Darat, ya, kita juga melibatkan marinir. Tentunya kepolisian tidak bisa main-main akan kasus ini. Jadi harus jelas, karena para pihak yang dimaksud untuk pembukaan undang-undang ini, satu adalah Muhammad Sutopo MM, Sudarmadi, Karyadi Esa, Supawaten, Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Subagi MM, Jaswadi, Rosmini, Fatim, Sukawati, Surosok. Kita sampaikan ini kepada Denpom Angkatan Darat saja, nanti biar ditawarkan resolusinya. Resolusi yaitu soal janji Saudara Muhammad Sutopo dengan Hartini, jurunding, juru banding, bahwa dia berjanji menyinggung permasalahan kaitan insentif tunjangan gaji tidak lama akan disampaikan kepada kami, tetapi termasuk janji kosong atau menunda-nunda atau pepesan kosong. Maka sesuai janjinya, pada minggu berikutnya Saudara Sutopo mangkir lagi, dan hal itu sulit, mengatakan bukan tanggung jawabnya. Lalu akan bagaimana lagi penyelesaiannya, tentunya kita menghendaki ada keterangan lanjutan. Maka atas pelanggaran kepercayaan dan integritas itu menjadi akar persoalan yang sampai dengan sekarang, ya, belum ada titik temu atau resolusi banyak penyelesaiannya. Kami meminta bahwa jaminannya adalah apa atas kesanggupannya IWW, karena ada campur tangan dinas, intervensi lagi yang salah arah. Agar ada upaya standarisasi kepantasan, langkah-langkah apa lagi yang dapat kami lakukan, dan segala kesulitan yang sudah kami alami. Seolah-olah ada pemboikotan dengan sengaja di dalam Dinas Pendidikan Tambaromo dan dinas pada umumnya. Saya juga mendesak agar saya diperlakukan secara baik sebagai manusia, disampaikan hak-hak saya, dan atas campur tangan bantuan pemerintah melalui instansi atasannya, maka dalam majelis yang harus bertanggung jawab atas kesulitan apa yang terjadi, bukan malah bertanya sebaliknya kepada saya. Kita sudah melakukan laporan-laporan khusus kepada Polresta Pati, yaitu perkara yang saya sampaikan adalah suatu tindak perkara pidana, barang siapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja melakukan asal-usul seseorang tidak jelas pada 277 KUH pidana telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Pati. Yang dalam hal ini yang dibuat statusnya tidak jelas ya semuanya. Ya, istri saya dipisahkan dari saya diistilahkan dengan istri saya dipisahkan dengan anak saya dipisahkan dari saya, dan ini ada pelakunya. Jadi tolong untuk dicari pelakunya, ya Bambang Permati itu pelakunya. Maka pada saat ini sampai dengan sekarang kita laporkan atas proses penyelidikan, dan penyidik dapat bekerja sama dengan para pihak, karena saya tidak bisa menjelaskan hal ini secara detail bahwa kewajiban itu mengikat, ya, meskipun mungkin gagal dan belum dilaksanakan. Jadi pada penagihan insentif tunjangan suami, kita meminta kepolisian ini untuk dapat mendalami kasus ini dengan maksud dari apa yang kita sampaikan, yaitu dari korban terutama adalah laporan secara lisan. Ini katakanlah apa yang saya sampaikan ini adalah laporan secara lisan dan tertulis, ataupun dugaan peristiwa atau reka kejadian yang berlangsung sekian lama. Bahwa dari hal ini bukan sekedar himbauan saja, saya juga berkomunikasi dengan BIN, Badan Investigasi Negara dan Intelijen Negara. Waktu itu adalah Bapak Marsiano Norman yang turut membantu kami di dalam memberikan keterangan. Kita juga dikirim tim-tim dari Kodim Pati. Ya, terima kasih Pak Siswa dan sebagainya, ya, Pak Sukarman, yang tentunya ingin memberikan penjelasan
atau atas tuntutan Al-Azhar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang, dalam sebagainya ya. Itu sudah tertuang. Jadi kita sudah tertuang pada nomor K2630 V152 2535 dan 99, yaitu PP nomor 10 tahun 180 Jungto PP nomor 45 tahun 190 tentang PNS yang melanggar ya, tentang izin perkawinan dan perceraian. Itu pintu masuknya, bahwa dengan tidak adanya itikat baik dari Saudara Indah Widiawati maupun dari Dinas Pendidikan, kami menyampaikan somasi ini untuk disampaikan kepada para pihak, terutama Dinas Pendidikan, agar dapat memproses hukum sebagaimana kasus yang berkembang. Selanjutnya kita juga sudah berkoordinasi dengan Polres Pati, Polda Jawa Tengah dalam hal ini menjadi pengantar agar jika memungkinkan kasus ini dapat dibuka lebar-lebar di tempat kejadian di mana Saudara IWW bekerja atau di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang seharusnya bertanggung jawab atas dasar penuntutan dan penuntutan di Polsek Tambak Romo ya. Jika diperlukan mungkin ada pihak wasit atau pihak ketiga asesmen yang netral, yaitu Dinas Pendidikan, dapat menunjuk utusan atau pengacara penyambung lidah untuk menyampaikan keluhan dan kesulitan apa sehingga kemelut kasus ini belum dapat diselesaikan sampai kurun waktu 15 tahun belakangan ini. Kita hanya menuntut pemenuhan Al-Azhar atas pengabaian wewenang, penyalahgunaan wewenang jabatan, dan ingkar janji yang dilakukan IWW melalui Muhammad Sutopo selaku kepala dinasnya, selaku atasan dan ankumnya. Karena ini adalah kasus kemelut antara pemerintah dan masyarakat, maka kami meminta lembaga instansi untuk membantu bermediasi di dalam persoalan ini. Kehadiran kami di sini juga mau bertanya atau berkonsultasi, mohon petunjuk atas resolusi ya, upaya penyelesaian tuntutan, penyelidikan dan upaya lain atas dan dengan bantuan yang berwajib kepada saudara yang bersangkutan di SD Tambak Romo. Maka kepada Polsek Tambak Romo membantu mengundang beberapa orang pihak ya, Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo untuk memberi klarifikasi kejelasan terkait alasan perceraian limitatif yang janggal yang dilakukan IWW yang ditandatanganinya. Jadi kepala SD. Jadi kepala saudara Supawatin yang memuluskan jalan kabur meminta kita agar tidak menemuinya, dan ancaman maksud menemuinya agar dikebuki di jalan oleh pihak 03 Tambak Romo tadi. Maksudnya apa? Kok dia menyelesaikan dengan persekusi lagi. Yang kedua adalah saudara Dahlan Istanto yang tidak jelas jawabannya ada kaitan apa sampai hal ini berjalan dan ditandatangani. Itu kita minta klarifikasi juga. Yang ketiga adalah Sunarto SPD yang mempertanyakan apa maksud permintaan maaf. Jadi saya disuruh minta maaf itu kesalahan saya apa. Terus yang keempat adalah Sudarmadi yang tidak kooperatif dan mengusik ya kedatangan kami di SD dengan alasan sibuk. Terus kita menghadirkan saudara Sutopo ya. Kita minta dihadirkan saudara Sutopo, Kepala Koordinator Dinas Tambak Romo, atas kejadian ini dan keterangan tentang aroma tidak sedap itu aromanya gimana. Jadi ada aroma tidak sedap dengan saudara Indah Widiawati ini harus diusut ini. Maksudnya gimana? Kalau aroma wangi, wanginya minyak apa? Gitu biar diterangkan. Kok sampai tahu bau ketek dan bau-bau yang lainnya. Tidak sedapnya di mana? Ya. Jadi saudara Sutopo ini tolong nih ditanyai. Sampai melusuk-melusuk di mana kok sampai tahu baunya anyir, amis dan tidak sedap itu. Ya. Terus dari saksi lain kita ya Sudarwati Ahmad, Daryati Ahmad, Agatha Subagi ini udah almarhum. Terus Sukowati Suudi. Kita juga mendatangi Ibu Sukowati untuk memberi keterangan apa maksud dari perkataan Ibu Sukowati, aku coba elok-elok ke ya, untuk memberitahukan Al-Azhar dan insentif tunjangan suami yang seharusnya saya memperoleh selama 6 tahun sejak kaburnya saudara IWW dengan jalan licik pada 2010 sampai 2020, yaitu 2011 sampai 2016, masa perkawinan 2016 sampai 2011 sampai 2016. Kita perhitungan dari diangkatnya jadi PNS. Maka
kami sungguh-sungguh bermohon bantuan Bapak Kepolisian, yaitu Bapak Kapolsek Tambak Romo melalui Kanit Reskrim Polsek Tambak Romo untuk menyerahkan keterangan-keterangan ini kepada kami dan mendengarkan apakah keluhan-keluhan atas perkara ini yang diberita acarakan atau tidak. Yang pasti kami memohon kejelasan, terutama bagaimana cara kita mempertanyakan alas hak insentif tunjangan suami yang ditelantarkan oleh Saudari Indah Wahyudiawati selama ini. Ini saya hanya minta ini dituangkan di dalam keterangan, nanti keterangan dari kepolisian kita minta untuk kita sampaikan kepada instansi, ya, kepada BKAD, kepada BKD dan sebagainya. Dengan demikian maka permohonan bantuan dan kerjasama ini bisa kami sampaikan. Selain itu kami kesini ya dengan hormat dan tidak sedang mengejar orang, Pak. Jadi saya kesini ini tidak sedang mau mengejar orang. Saya sudah bosan dengan orang. Ya, saya ingin mengejar perkara. Kita mau klarifikasi dan memberikan kejelasan tentang kronologi perkaranya bahwa ini adalah perkara percintaan demenan, Pak. Jadi intervensi orang ketiga, pelakunya siapa, silakan Bapak cari sendiri. Jadi istri saya ini penghobi demenan, Pak. Selalu memanfaatkan menggunakan orang ketiga untuk menutupi perkaranya. Dan tidak pernah jelas kepada saya sejak saya kawin. Jadi semua tidak jelas. Jadi saya jelaskan supaya melakukan sesuatu kejujuran dan kejelasan itu tidak mau. Langkah-langkahnya semua membingungkan orang dan tidak jelas. Nah ini yang repot di situ. Karena ketidakjujuran, ketidakjelasan itu hasilnya seperti ini. Maka dari ini yang saya kejar adalah perkaranya, Pak. Tidak sedang mengejar orangnya. Ya jadi yang punya hak untuk melakukan gelar perkara atas suatu perkara dan penyelesaian perkara tentu kepolisian. Ini saya berani-beranikan karena yang melakukan penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis ini oknum polisi. Saya laporkan kepada kepolisian, yang menanggapi polisi, yang menerima laporan polisi, nanti gimana konstruksinya. Saya minta profesionalisme kepolisian kita tantang, bagaimana menggelar suatu perkara yang benar dan belum terselesaikan seperti ini. Dan itu masih mendalam dalam penyelidikan, ada di tangan kepolisian. Tentunya itu bisa menjadi ya standar bold ya atau sideboard, sisi lain, sisi gelap, catatan dan lain sebagainya terhadap Indah Wahyudiawati di dalam melangkah untuk meminta SKKB atau SKCK, dan itu menjadi pertimbangan waskat jabatan bahwa Saudara IWW terjerat banyak masalah penipuan ya, pengguliran dana-dana gelap di wilayah Winong. Itu yang sangat perlu kami sampaikan. Maka demi penegakan hukum, kami meminta kepolisian memberikan kejelasan atas perkara ini yang sudah ditangani. Silakan berkomunikasi antar link. Apakah benar apa yang saya sampaikan? Kalau memang benar, bagaimana penyelesaiannya? Maka kami memohon kepada kepolisian, para pihak untuk dapat melakukan ini dan itu, melaksanakan proses ini sesuai dengan ketentuan SOP di dalam penegakan hukum tersebut. Kami juga akan menunggu jawaban yang memuaskan dari kepolisian dan ranah penyelesaiannya akan ke ranah mana dan mengacu pada pasal 4 kaidah hukum-hukum yang berlaku bagaimana. Tentunya ada aturan dan ketentuan yang bisa menjamin penegakan hukum. Kami juga meminta penegak hukum untuk serius di dalam mengungkapkan perkara ini terkait tanggapan terhadap laporan-laporan kami yang selama 10 tahun kami sampaikan melalui pos dan belum berjalan, dan apa yang tentunya kita sampaikan itu menjadi harapan yang sangat besar. Dan kami juga meminta waktu agar supaya kasus ini untuk segera dapat dirampungkan. Kami juga minta waktu untuk dapat solusi, resolusi, jawaban, restorasi, dan lain sebagainya. Ini masih ada 4 lembar, nanti kita sampaikan selanjutnya. Memang jika dalam tenggang waktu yang kita ajukan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan tanggungannya tidak, tentu nanti resolusi atau penyelesaiannya bagaimana kita selesaikan nanti. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.